Welcome to my channel. Ya, sampai juga kita di penghujung bulan ini. Persis saat ini gue berbicara tanggal 31 Mei 2025, hari Sabtu. Ya, artinya sebentar lagi kita akan berganti ke bulan Juni. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh harapan tapi juga bikin kita was-was. Kenapa? Karena dalam waktu kurun 5 hari lagi ya kita akan menjalani pertandingan penting lawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C dan dilanjutkan menghadapi Jepang 5 hari kemudian. Nah, tentunya TC juga sudah memasuki hari terakhir. Setelah ini, hari ini mereka menjalani TC terakhir di Bali sejak tanggal 26 dan besok mereka akan pulang tiba di Jakarta. Jamnya jam berapa kalian cari sendiri ya, gue nggak bisa kasih tahu. Yang pasti kita lupakan sejenak ya party sekaligus merayakan hari ulang tahun Ketua Umum kemarin cukup semarak ya, karena kita segera akan dihadapkan pada final preparation. Setelah tanggal 1-2 ini akan ada latihan 1-2 hari, kemudian final OT atau official training di tanggal 4 Juni dan 5 Juni kita akan menghadapi China di Gelora Bung Karno pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita ke inti masalah atau inti isu dari video kali ini, yaitu bahas soal Kevin Dix dan problematika di sisi kanan pertahanan Indonesia. Gue juga ingin sedikit mengumumkan ya, seperti janji gue, pemenang dari rekomendasi makan atau restoran di Bali. Jadi mungkin gue ada insert videonya, mungkin di awal mungkin sekarang, yaitu warung Legong ya, Legong atau Legong bacanya seperti itu. Jadi makanannya enak, tempatnya juga enak, dan gue datang itu agak pas-pasan. Nah, jadi pemenangnya ini udah gue sortir. Silakan DM gue di @bungharpa di IG, gue akan kirim ke Anda souvenir baju ya. Oke. Kita ke inti persoalan, soal masih di sisi pertahanan Indonesia, khususnya di sisi area kanan. Tapi sebelumnya begini, kalau kita sepakat ya trio back di belakang itu akan diisi oleh Jai Itses, kemudian oleh Justin Hapner dan juga Rido, maka akan ada timbul tanda tanya di mana Max Hilgers akan ditempatkan. Ini akan menjadi perdebatan karena trio yang gue sebutkan tadi sudah dianggap sudah padu lah mainnya. Tapi di sisi lain juga ada peluang untuk memberikan opsi Max Hilgers main di bek kanan. Ini banyak yang meng-DM gua, yang di kolom komentar juga bertanya soal kemungkinan ini. Nah, di kanan sendiri kita tahu sejatinya akan diisi oleh Kevin Dix, dan Kevin Dix kebetulan 2 hari lalu baru saja mempersembahkan gelar double musim ini bagi FC Copenhagen, sekaligus farewell party yang paling indah. Jadi 2 gelar Liga Denmark dan juga Piala Denmark. Dan di pertandingan tersebut dia tampil sebagai starter. Jadi kalau sebelumnya saat menghadapi North Zealand dia main di akhir babak pertama, ya anggaplah main sekitar 50 menit begitu ya. Lawan Skillbrook kalau nggak salah namanya, itu dia main dari menit pertama dari starter, tapi menit 70 ditarik keluar. Jadi kita nggak tahu apakah memang dia belum pulih 100% atau sudah pulih 100%, tapi ya mungkin dia tahu akan terbang ke Indonesia, akan bertarung dalam pertandingan penting, jadi ditarik menit 70. Toh sudah unggul 3-0 duluan gitu loh. Tapi kita mempersiapkan prepare for the worst kalau Kevin Dix memang belum pulih 100%, atau bisa aja di partai lawan China, lawan Jepang, kan kita nggak tahu ya, di tengah-tengah pertandingan dia cedera, dia mungkin kena kartu kuning atau bahkan kartu merah. Nah, ini kan perlu diwaspadai, solusinya seperti apa. Nah, jujur kalau kita lihat pelapisnya ini, tadinya kita berharap di Eleanor Renders, tapi kita semua tahu Eleanor Renders itu tidak akan bergabung ke tim nasional kita karena menanti kelahiran anak keduanya, dan sungguh miris ada beberapa SDM rendah yang menghina dia ya, karena menanti anak itu kan ya itu sangat fundamental ya. Bahkan dalam banyak kasus itu pelatih langsung tanpa pikir panjang membiarkan pemain itu untuk pulang ke rumahnya atau pulang ke negaranya untuk menyambut kelahiran anaknya gitu ya. Nah, balik lagi, sehingga kita krisis di bek kanan. Hanya ada pelapisnya Asnawi. Ya, with all respect, ya bukan kita menghina, tapi memang kemampuannya jauh lah dibandingkan Kevin Dix.
Kalaupun ada Yaakob Sayuri, menurut gua secara naluri bertahan dia nggak sebagus menyerang gitu. Jadi dia lebih bagus menyerang dibandingkan bertahan. Walaupun bisa aja kalau terpaksa. Tapi gua nggak merasa itu pilihan yang pas gitu loh. Nah, kemudian usul bagaimana nih Bang kalau Max Hilgers yang ditaruh di kanan? Menurut gua ini juga kurang cocok. Ya, kecuali memang terpaksa banget. Kenapa? Karena Max Hilgers itu hampir, setahu gua ya, gua lumayan rutin nonton Twente FC di Eredivisie, itu hampir dia tidak pernah bermain sebagai RB. Betul dia bermain sebagai CB kanan, tapi beda bermain sebagai RB. Mindset berbeda dan dia benar-benar rigid. Kalau kalian suka main fan football, ada pemain atau teman yang biasanya udah mainnya itu aja. Kayaknya dia nggak bisa berubah di tempat yang lain, tapi dia bagus di posisi itu. Itu satu persoalan. Yang kedua, pun Max Hilgers main sebagai CB, nah ini juga ada kaitannya kenapa selama ini dia kurang perform juga secara teknikal. Karena dia main sebagai CB kanan dalam formasi 4 back. Gitu. Jadi CB kanan, CB kiri, that's it. Sementara tim nasional kita bermain dengan menggunakan 3 CB. Gitu. That's why J. Itses itu sangat familiar, sangat terbiasa ketika dia memainkan peran di Venezia maupun juga di timnas. Gitu loh. Karena di Venezia dia juga bermain 3 back. Justin Abner di Wolves Under 21 juga bermain dalam formasi 3 back, 3 center back. Ya, walaupun dia di Wolves Under 21 kerap bermain sebagai CB kiri, bahkan kerap bermain sebagai LB. Demikian juga Rido di Persija, sering atau kerap bermain sebagai 3 back, meskipun lagi-lagi dia juga kerap memerankan sebagai CB kiri gitu loh. Tapi paling enggak mindset dia sebagai pemain satu dari 3 pemain CB tengah ini dari CB ini sudah biasa gitu loh. Jadi agak sulit untuk menempatkan posisi Max Hilgers kalau didorong sebagai right back gitu loh. Jadi ya menurut gua yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Kevin Dix dalam keadaan pulih. Sejak dia kemarin main 70 menit, itu berarti nanti sampai tanggal 5 itu ada sekitar seminggu. Mudah-mudahan recovery-nya semakin maksimal dan nanti pas latihan juga mungkin porsinya agak sedikit berbeda dibandingkan teman-teman yang lainnya yang 100% nggak ada masalah begitu ya. Seperti Ole Romney, Joe Pelupesi, Sain Patinama, Hapner, Jai dan lain-lain. Itu kan mungkin porsinya agak berat, nggak apa-apa. Mungkin Kevin Dix agak dibedain dikit. Nah ini tugasnya dari Quinten Jacoba ya, kalau nggak salah pelatih fisik dari tim nasional kita, untuk memberikan porsi yang agak sedikit khusus buat Kevin Dix. Karena kita benar-benar sangat kekurangan pemain di bek kanan yang mumpuni gitu loh. Kalau di bek kiri kebalikannya malah bertumpuk. Ya, 2 pemain ini malah menurut gua skillnya sama-sama bagus, Dean James dan juga Calvin Verdong. Kalaupun gak ada mereka, masih ada 2 pelapis yang menurut gue juga lumayan bagus, Sain Patinama bahkan juga Pratama Arhan dengan andalannya lemparan ke dalam gitu ya. Nah di luar itu gue rasa kita gak terlalu ada masalah ya. Nanti gue akan dalam 2-3 hari ini akan mengeluarkan prediksi line up. Mungkin yang agak bikin nanti variatif jawabannya adalah pengganti Ragnar dan Marcelino Ferdinand. Karena bisa dilihat dari jawaban kalian pun sangat bervariasi gitu loh. Dan ini pun yang gue bayangkan terjadi di tim kepelatihan. Diskusi mereka sangat variasi, sangat bermacam-macam karena itu dia nggak ada yang benar-benar firm kayak seperti Martin Paes. Udah pasti Emil lah. Kita bisa lihat dengan gamblang. Tapi kalau untuk pengganti Ragnar dan Marceng ini sangat bervariatif dan ada beberapa dan semuanya rata-rata mirip-mirip kemampuannya. Nggak ada yang terlalu menonjol gitu ya. Ada Egy Maulana, tadinya Eleanor Renders juga salah satu calon. Kemudian mencuat juga Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, bahkan juga Dean James juga bukan tidak mungkin dia bisa dimainkan sebagai left winger atau menggantikan posisinya Ragnar Roratmangun. Oke, teman-teman, jadi segera kita sambut mereka di Jakarta dan semoga persiapannya semuanya lancar sampai dengan hari H dan kita bisa meraih 3 poin sambil berharap Bahrain kepleset dari Arab Saudi. Alright teman-teman semua, terima kasih. Selamat menyambut akhir pekan, selamat melakukan aktivitas dari Sabtu ini dan kita jumpa lagi di video yang lainnya. Adios.